Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat Supriyanto Cah PCT Channel. Pagi ini jam piro iki? Jam 11 sih. Beh, cepet banget waktu berlalu teman-teman. Udah jam 11 pagi teman-teman. Ternyata udah jam 11 pagi saya di sini. Dan alhamdulillah pagi ini ya pokoknya tetap berkarya sebisanya, semaksimal mungkin sebisa kita teman-teman. Matur suwun bagi teman-teman yang sudah like, komen, subscribe di Supriyanto Cah PCT Channel. Walaupun ya kontennya ngawur-ngawur, ternyata masih ada yang berkenan untuk nonton ya teman-teman. Boleh juga dikasih komentar dan masukannya supaya konten saya yang apa adanya yang deso ini bisa terus bertumbuh. Dan alhamdulillah today subscribernya Supriyanto Cah PCT sudah tembus 6.400, pelan sedikit 1, 2, 1 bertambah. Artinya saya pun juga punya responsibel yang lebih untuk memberikan apa ya, sesuatu semoga ada yang bermanfaat gitu teman-teman. Nah, mimpinya saya cita-citanya begitu ya, saya bisa memberikan something yang bisa bermanfaat ke para subscriber saya yang tercinta ini teman-teman ya. Terus saya ingin sharing semangat supaya kita terus bisa bertumbuh ya. Pokoknya kita doing something yang bisa bermanfaat gitu teman-teman. Contohnya ini, membangun usaha, membangun bisnis kayak saya ini memang tidak mudah. Perlu benar-benar mental yang istimewa, yang mental yang luar biasa supaya terus bisa semangat teman-teman. Kenapa? Karena kayak contohnya nih, saat ini jualan saya itu lagi lay down. Jadi ternyata setelah saya coba survei, saya tanya kanan kiri segala macam, saya pantau memang ekonomi lagi turun. Karena hari ini kan anak-anak itu lagi liburan sekolah. Kemarin habis puasa Ramadan dan Lebaran, jadi pengeluaran lagi gila-gilanya. Plus ini juga mau ada kenaikan kelas, kenaikan sekolah, itu berarti artinya apa? Banyak beban pembelajaran untuk kebutuhan sekolah gitu teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman yang bisa menangkap momentum ya bisa jualan alat peralatan sekolah segala macam. Teman, kalau kayak saya kan bukan bidang di situ. Kalau saya nembus ke situ tentu harus punya modal segala macam dan itu tidak bisa juga gitu. Nah, yang bisa saya lakukan ya doing something yang setiap hari saya lakukan gitu teman-teman. Ya sudah, saya jualan. Kalau saya fokusnya di online karena bisanya dan saat ini mampunya diberikannya kesempatan oleh Allah di situ, ya saya jalanin. Cuma yang satu yang perlu dijaga adalah mental teman-teman. Sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha, itu yang perlu dijaga adalah mental supaya kita hakul yakin bahwa rezeki itu udah diatur oleh Allah. Nah, ini yang berat kadang-kadang teman-teman, saat kita berpikirnya fokus ke problem, fokus kok jualan saya sepi, fokus kok pendapatan saya turun, fokus kok besok mau bayar pakai apa. Di situ kadang-kadang kita terlalu berpikir, saya sendiri kadang seperti itu, dan bisa sampai susah tidur gitu ya teman-teman. Susah tidur, badan drop, kesehatan menurun dan akan sakit. Nah, tetapi disitulah proses bagaimana pembelajaran sebagai entrepreneur. Saya merasakan pahitnya, getirnya, sedihnya, deg-degannya, ruwetnya. Nah, itu selalu yang dihadapi seorang entrepreneur. Nah, pada saat seperti itu, kalau saya setelah saya proses perjalanan panjang, yang saya lakukan apa sekarang? Saya santuy aja. Saya santuy, saya nikmatin hidup ini, saya jalanin, ada rezeki alhamdulillah, nggak ada rezeki alhamdulillah. Yang penting saya bergerak. Saya jualan ini, misalkan jualan saya, produk saya ini lagi agak loyo, tetap saya konten, saya bikin konten, bikin video, saya coba testing-testing di TikTok. Ternyata nanti akan muncul di jualan saya yang utama. Jualan saya utama nggak terlalu ini, tiba-tiba muncul dari GoFood, muncul pula orderan dari reseller. Memang apa namanya tidak selalu wer gitu ya, tapi insya Allah ada saja yang satu dua. Yang pasti yang perlu dijaga adalah hakul yakin bahwa rezeki udah diatur. Mau kita kejar kemanapun, kalau memang belum diberikan ya kita nggak dapat. Tapi satu sisi mau kita nggak kejar apapun, kalau mau dari rezeki ya dapat. Yang penting adalah menurut saya lakukan sesuatu dengan brutalisme. Brutalisme itu artinya apa ya? Lakukan yang terbaik lebih dari yang standar yang ada kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih. Tetapi masalah hasil kadang belum tentu kita udah maksimal, kita lebih-lebih hasilnya juga belum tentu. Tidak apa-apa.
Tetapi someday pasti ada yang akan kita gain, akan kita dapat. Contohnya saya ini orang yang backgroundnya benar-benar bukan orang wirausaha. Saya dulu kerja di IT juga bukan background IT. Saya kerja di hotel juga dulu starting from zero gitu ya. Jadi yang saya bisa lakukan apa? Cuman brutal untuk repetition. Setiap hari bekerja, setiap hari mencoba, belajar, gagal, sedih, loyo, ambruk, bangkrut. Dan nyatanya bisa survive sampai saat ini. Dan itu pun sebenarnya kurang. Repetition saya mungkin kurang kuat. Knowledge saya kurang. Ilmu saya kurang. Praktek saya kurang. Tapi tidak apa-apa. Emang mampunya segitu, kita syukuri. Bukan berarti menyerah, tidak. Action, action, action. Dan teman-teman yang masih muda, ayolah, waktu kalian panjang, tetapi waktu panjang itu juga akan menjadi singkat. Tak terasa, saya dulu seakan-akan saya masih tiduran di atas pohon, di gunung. Waktu saya kecil, saya selalu tinggal di kampung. Saya sering banget naik pohon akasia. Nggak taunya sekarang saya jualan madu akasia. Kayak gini nih teman-teman. Nah, kok bisa ya? Saya zaman kecil saya tidak pernah berpikir di pohon akasia itu ada lebah. Ada tawon yang mengambil nektarnya supaya menjadi madu. Tapi udah setelah 45 tahun berlalu, saya sehari-hari jualan madu akasia. Kok bisa? Nah itulah kehidupan. Bayangkan range waktu yang begitu panjang, tertebak pun tidak, terfikirkan pun tidak, dan bahkan saya baru hari ini juga bahwa saya dulu sering banget tidur di pohon akasia. Tapi rentetan cerita jalur kehidupan yang sudah dibuat Allah benar-benar tidak tertebak teman-teman. Bayangkan kalau saya dulu kecil, saya di pohon akasia tidur, bisa ngebayangin, besok saya jualan madu. Saya nanti di usia segini akan berkehubungan dengan madu akasia. Wow, tak bisa kan? Tetapi nyatanya ini terjadi teman-teman. Dan saya nggak ngerti apakah emang sebenarnya dalam kehidupan itu ada sinyal-sinyal menuju ke sana, ada alur-alur yang bisa saling bertemukan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, itu bisa terjadi dan bisa saling terhubung. Kalau laki-laki ini kayaknya bahasanya magnet rezeki, juga magnet kuantum magnet gitu. Level kuantum tuh di atasnya atom, kecilnya lebih kecil dari atom. Jadi situlah pada saat kita mengucap itu bisa berhubungan dengan orang yang memerlukan dan akan terjadi ketertarikan, hukum tarik menarik, dan akan datang ke kita. Begitu rezeki. Nah kayak gini, saya mungkin dulu saya berpikir akasia sesekali di konten-konten saya pun juga ngomongin pohon akasia. Saya zaman kecilnya pernah tidur di pohon akasia juga, tapi saya juga baru ternyata saya memegang madu akasia teman-teman. Ini salah satu contoh bahwa apa yang kita lakukan itu bisa saling terhubung. Mungkin ruang dan waktunya saja yang berbeda. Tapi teman-teman aku yakin aja, pokoknya ojo mumet. Mumet itu manusiawi, tetapi gimana caranya kita terus mendikris mumetnya dan membawa ke hal yang positif. Supaya apa? Supaya kita dimudahkan, rezeki kita dilancarkan gitu teman-teman. Jadi pembelajarannya adalah apapun kondisinya, gimana caranya kita membuat tetap happy. Saya tadi sempat kepikir untuk meluncurkan jargon untuk produk saya. Apa tadi ya? Jargonnya gini. Intinya bikin happy gitu. Saya lupa depannya itu tadi. Dengan rasa bikin happy setiap hari gitu. Tapi depannya bukan itu, aku agak lupa tadi. Intinya ya saya coba pengen angen-angen gimana sih saya punya produk, karena hari ini kalau kita promonya itu cuma produknya, itu udah bukan waktunya lagi. Tetapi yang kita garap adalah gimana behaviornya para customer, pembeli kita teman. Behavior itu maksudnya apa? Begini, sekarang orang belanja itu behaviornya di mana sih? Online. Nah, online ini kayak apa? COD misalkan. Nah, yang kita garap adalah ya supaya produknya nih, misalkan madu akasia bisa di order lewat COD. Behaviornya seperti apa? Orang sukanya di online yang
apa yang aku orang yang maunya instan, ada yang same day, ada yang ini. Nah, kita bisa market audience kita sesuai itu, teman-teman. Jadi yang kita tembak behavior mereka seperti apa, kita promonya kayak gitu. Oke teman-teman, ya mungkin curhatan saya siang ini sekian. Lanjut next video, kayak agak-agak loyo ini.